Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Ampunilah seorang akan yang lain. Didasarkan pada Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Berbicara soal pengampunan rasanya tidak akan pernah habis-habisnya. Kita seringkali diperhadapkan dengan sebuah kejadian yang membutuhkan pengampunan. Walau terkadang sulit atau berat, namun mengampuni adalah sebuah perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Dalam suratnya kepada jemaat Kolose, Paulus menekankan kehidupan orang percaya harus berbeda dengan orang yang tidak percaya, yakni hidup dengan karakter Kristus. Salah satu karakter yang ditekankan dalam ayat ini adalah hal mengampuni orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Tuhan Yesus juga dalam pengajarannya berulang-ulang menekankan tentang mengampuni orang lain. Misalnya dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21-35. Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus menjawab, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang berhutang kepada raja dan dibebaskan hutangnya. Demikian juga dalam pengajaran tentang doa, yakni doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian juga pengajaran pengampunan di lain kesempatan. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar tentang mengampuni orang lain, tetapi ia juga mempraktekkan pengampunan tersebut. Ingat tatkala ia di atas kayu salib, ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat itu ditujukan kepada orang-orang di sekitar salib. Orang-orang yang semula mengolok-olokkan dia, menghina, menganiaya, menyalibkan, termasuk para imam dan ahli Taurat, para serdadu yang ikut menyalibkan dia, tetapi juga ditujukan kepada umat manusia di segala abad dan tempat, termasuk kita hari ini. Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan datang kepadanya. Oleh sebab itu, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan selayaknya lah juga bisa mengampuni orang lain. Dengan sikap seperti ini berarti kita menghargai pengampunan Tuhan yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Pengampunan adalah suatu tanda dari kehidupan yang baru, sebagaimana ditekankan oleh Paulus juga dalam Efesus pasal 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dalam Kolose pasal 3 kita diajar untuk meneruskan pengampunan itu kepada orang lain. Paulus mendorong kita untuk bersikap lebih sabar, murah hati, dan berbelas kasihan bahkan kepada orang-orang yang tidak mudah untuk dikasihi. Ia menasihati kita untuk memiliki sikap pemaaf karena Allah telah mengampuni kita. Dalam nasihatnya, Paulus menempatkan kesabaran sejajar dengan pengampunan. Kita dapat lebih sabar jika kita rela mengampuni. Ketika memandang orang yang menyebalkan dan menyakiti hati kita, kita perlu melihatnya
dari sudut pandang Allah. Tidak dapat dipungkiri lagi, dalam berelasi dengan sesama, bisa saja terjadi gesekan-gesekan tertentu, kesalahpahaman. Dengan sengaja atau tanpa sengaja kita bisa saling melukai. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diampuni, kita perlu meneladani Kristus. Jika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk kita mengampuni orang lain, berarti mengampuni orang lain bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Hanya dengan kekuatan dan pertolongannya, kita pasti mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.